Oke, kita akan masuk pertemuan yang keempat. Silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Kita mulai dulu kita, mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 3. Ganti. Kau persiapkan sebelum masuk ke sini lagu yang kau inginkan. Jangan hanya lagu-lagu itu aja, kayak itu aja lagu yang ada di dunia ini. Kita buka kitab Kidung Jemaat kita dari 395. Kita nyanyikan bersama-sama 1, 2, 3 ya. Tarik dulu supaya orang bisa menyanyikan. Betapa indah harinya. 1, 2, 3 ya. Betapa indah harinya. Segala bersyukur kami berikan kepadamu ya Tuhan, di mana berkat Tuhan sudah menyertai kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami memakai pelajaran kami, karena Tuhan Kau berkati pelajaran kami ini dari awal ke tengah hingga ke akhir. Kau berkati juga Tuhan Bapak Ibu dosen yang mengajar di ruangan ini. Kau berkati juga Tuhan kami mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini, supaya dapat kami lakukan dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus yang tersempurnakan Allah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kau tamat dari mana dulu? Tamat dari mana kau dulu? Di mana? Sekolah. Diajar di situ dulu kalau berdoa pakai haleluya. Minggu yang lalu sudah saya ajari kan? Kau dengar? Kau punya kuping. Oke, saya ulangi lagi. Kalau saudara memimpin lagu, siapkan lagumu dari rumahmu, dari kamarmu. Jangan di sini cari. Jangan nyanyikan lagu-lagu yang itu aja. Nomor 3, nomor 17, 18. Cari lagu yang Anda sudah pelajari selama kau di kamarmu. Jangan cari di sini. Lalu kirim ke grup supaya grup ini nyanyi. Tadi banyak yang tidak nyanyi, talenta pun tidak nyanyi. Itu kawan itu setelah saya lihat mulutnya baru nyanyi dia. Kau tidak nyanyi tadi. Kenapa tidak nyanyi? Apa? Tadi sudah dibilang 395. Oke, sudah pasal berapa? Sudah pasal berapa saudara baca?
Siapa yang sudah baca Kejadian pasal 50? Belum ada. 49. Kau berapa? Keluaran 10. Wow, cepat sekali speak. Siapa yang masih di Kejadian 1? Siapa yang masih di Kejadian 1 membacanya? Atau siapa yang tidak baca? Tidak baca. Tidak baca. Sekali lagi tidak baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggi-tinggi. Jangan nanti sempat ketahuan saudara tidak baca, akhirnya saudara gagal di perkuliahan ini. Jujur lebih baik daripada Anda pura-pura baca. Tidak baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nama-nama saudara. Mulai dari sana, siapa namanya? Siapa? Pelan-pelan. Bantu. Bantu dia. Siapa namamu tadi? Rata. Siapa lagi? Siapa? Ya, silakan. Talenta ya. Siapa lagi? Sini tadi. Siapa lagi ada di sini? Siapa? Siapa? Ada lagi sebelah sini. Sebelah sini tadi siapa? Siapa? Jesto. Kau? Martin. Siapa namanya? Siapa? Rimsa. Namamu aja nggak bisa kau jelas cak. Tadi sampingmu tadi siapa? Tampaknya saudara-saudara ini ya main-main dengan saya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semoga saudara minggu depan sadar. Jika masih ada lagi minggu depan tidak baca, maka kita ketemu tahun depan aja. Kita ketemu tahun depan, karena saya tidak akan mau mengajar orang yang tidak mau serius dengan Alkitab. Ini saudara sedang saya bimbing untuk mengerti perjanjian lama. Caranya ialah baca perjanjian lama itu, supaya saudara bisa connect dengan saya selama studi ini. Kalau saudara tidak mau membaca Alkitab, maka lebih baik saudara tidak usah kuliah di sini. Ya, ini sekolah tinggi teologi, bukan sekolah tinggi farmasi atau sekolah tinggi hukum. Kalau tinggi hukum, baca aja hukum-hukum. Ini sekolah tinggi teologi, baca Alkitab. Gitu ya. Tadi siapa namanya? Iya. Bunga apa? Bunga Gloria. Sering begitu dia? Memang ada sakit. Sakit apa? Imun tubuhnya menyerang dirinya sendiri, Pak. Ya. Jadi di kuliah di perguruan tinggi itu selain persiapan mental ya, persiapan spiritual, juga persiapan fisik.
saudara-saudara ini calon pemimpin, scholar, sarjana. Makanya sebenarnya setiap masuk perguruan tinggi itu harus ada tes yang ketat supaya jangan sering terjadi seperti ini. Masih mahasiswa sudah bertinggi, apalagi kalau sudah pendeta nanti jadi beban jemaat. Anda itu berharga ketika Anda sehat. Kalau Anda sudah sakit, gak ada gunanya. Kau persembahkan tubuhmu 100% untuk Tuhan, tapi jemaat tidak suka. Maka jaga kesehatan. Jangan main-main malam, keluyuran, atau tidur di atas jam 1 atau jam 12. Pastikan dirimu sehat. Sehingga di kelas ini ketika saya mengajar pun jangan ngantuk. Orang ngantuk itu pun saya usir dari ruangan saya. Saya peringati sekali 2 kali. Ketiga kali dia masih ngantuk, maka dia game over dari ruangan saya. Jadi pastikan Anda itu sehat jasmani rohani, supaya mentalmu kuat menerima pengajaran. Mungkin dia takut nanti tadi setelah saya mulai dengan seperti itu, gara-gara saudara tidak mengindahkan tugas dari saya. Gak tahan jantung dia mungkin. Jadi kalau proses di sini saudara tidak mampu secara fisik, bagaimana mentalmu mau diuji? Gitu ya. Orang-orang pendeta tahan banting. Saudara nanti akan dibully, dikritik, dicaci maki, dihina. Itu biasa itu bagi pendeta. Yesus aja dibunuh. Syukur saudara tidak dibunuh. Dicambuk, disiksa. Jadi kalau saudara tidak siap, lebih baik mengundurkan diri aja sekarang. Masih ada banyak profesi yang tidak dibunuh. Jadi dokter misalnya, atau jadi politisi, hanya ngomong doang pandai kan? Tapi kalau mau ingin jadi pendeta hamba Tuhan, siap mental dan fisik. Jangan tiap belajar nanti tumbang, tiap belajar tumbang. Gimana kita mau maju? Oke ya, jadi kita tidak menghabiskan waktu hal-hal seperti ini. Ini kan jadi susah kita memulai karena teman-teman kalian masih di sana. Ini sudah korupsi waktu kita ini banyak karena menunggu mereka. Ya, kemudian sambil nunggu itu ya, saya sudah jelaskan kelas ini akan dimulai jika saudara duduk dengan rapi ya, ini sudah dipenuhi. Kedua, kelas ini akan dimulai ialah jika kelengkapan studi atau kelengkapan mengajar sudah tersedia. Sudah. Nah, apakah sudah bisa dimulai pelajaran ini dengan kelengkapan proses belajar mengajar? Sudah? Apakah sudah bisa dimulai dengan kelengkapan proses belajar mengajar? Di spidol itu bukan diletakkan di sana, di sini. Yang menggunakannya bukan saudara, yang menggunakannya saya. Oke, berapa orang lagi yang belum balik dari sana? 2 orang. 3 sama cowok sama. Oke, apakah setiap kuliah kalian ada terselalu begitu dia, atau di kelas di ruangan pun begitu dia? Hah? Dia tinggal di mana? Dibolehkan di rumah? Wah.
Ini kan jadi akhirnya melanggar peraturan kan. Ada permisivisme karena sakit. Aturannya ya disembuhkan dulu lah sebelum kuliah ya. Kalau seperti ini terus nanti setiap dia dengar kata-kata yang kasar dari dosennya pingsan lagi. Ngeri kita ini. Jadi pastikan dirimu kuat secara fisik. Jangan datang ke sini dengan perut kosong, lapar. Nanti pingsan juga kau kubuat. Pastikan perutmu berisi, otakmu cerdas, baru masuk ke saya. Kalau tidak mau ikut aturan saya, lebih baik keluar dari ruangan saya. Gitu ya. Saya tidak main-main dengan apa yang disampaikan. Jadi kelas kita itu harus kelas yang benar-benar Tata nilai kita kan ukir. Kalian tahu ukir apa ukir? Ukir, apa ukir? Di PMB tidak dijelaskan apa itu ukir. Tidak dijelaskan kepada kalian apa ukir. Ini kan apa istilah ini? Apa itu? Enggak dijelaskan sama kalian waktu PMB. Kampus ukir. Enggak ada. Itu dia. Nah, sekarang saya jelaskan lagi. Kita ini kampus ukir, unggul, kreatif, iman, relevan. Ini. Jadi kita harus mencetak orang-orang yang unggul di sini, orang-orang yang kreatif, dan orang yang beriman dan relevan. Apa yang Anda dapatkan di sini harus relevan ke gereja, relevan ke masyarakat, relevan ke dirimu. Membaca Alkitab itu relevan bagi dirimu dan gereja. Kalau Anda tidak mau baca Alkitab, lebih baik kau tak usah pendeta, pulang aja dari sini. Jadi saya peringatkan lagi bagi yang 9 orang, jika saudara main-main lagi dengan saya minggu depan, lebih baik saudara pulang ke rumahmu, kita jumpa tahun depan jika mau ingin di sini. Tapi kalau ingin saudara menjadi mahasiswa yang ukir, silakan masuk. Ikuti aturan saya. Gitu ya. Silakan. Supaya jangan saya balik lagi nanti menjelaskan itu. Oke. Kita sudah semua di sini ya. Ya, silakan. Oke, saya absen dulu ya. Aditya, Agnes, Angelia, Ariel, Bertrand, Bunga tadi ya, sakit ya. Chris, Desni, Efrata, Esra, Firman, Giovanni, Ivander Wijaya, J. Dija. Dari mana saudara tahu? Ya, dari mana saudara tahu? Oke. Berarti absen ya. Ya, Justo,
Jadi kalau ada yang yang sakit demam itu jangan kasih tahu ke temanmu, kasih tahu ke saya. Saya yang dosen di sini, bukan saudara. Ya. Oke. Juanda. Martin. Mei. Pegangan. Primsa. Samuel. Samna. Talenta. Asya. Yensi. Oke, ada lagi nama yang belum dipanggil? Gak ada. Jadi ini sudah final sesuai dengan absensi. Tanda tangani absensi 1 kali. Saudara Pegangan dan Primsa pindah ke sini. Pindah ke sana. Ya, hari ini kita akan belajar kanon Alkitab. Kanon Alkitab. Pernah dulu dengar apa arti kanon? Waktu kalian di SMP atau selama SMA juga pernah mendengar istilah kanon? Apa arti kanon itu? Ada pernah mendengar definisi kata kanon? Ada? Gak ada. Oke, kanon dalam Alkitab itu berasal dari bahasa Yunani kuno. Dari bahasa Yunani kuno, kanon ya. Dari Yunani kuno, dari kata kanon. Kanon. Sudah belajar bahasa Yunani kan? Belum? Sudah? Masih bahasa Yunani? Oh iya. Kanon ya. Secara etimologi kata ini ditemukan dalam Alkitab, maka disebut dengan kanon Alkitab. Arti dari kata kanon yang tadi saya katakan berasal dari bahasa Yunani kuno itu, artinya itu adalah alat ukur. Alat ukur atau juga instrumennya, alat ukur atau instrumen yang digunakan untuk menilai sesuatu. Jadi dia kanon itu alat ukur atau instrumen yang digunakan untuk menilai sesuatu. Jadi untuk menilai. Jadi kalau dikatakan kanon Alkitab, berarti dia alat yang digunakan untuk menilai Alkitab atau kitab suci itu. Kalau secara harfiah, artinya secara letterlet ya, secara harfiah letterlet, kanon itu adalah tongkat pengukur atau penggaris. Kalau letterlet tongkat pengukur atau penggaris itu kanon secara harfiah.
secara apa namanya letterlet ya, diterjemahkan letterlet itu. Tetapi tadi secara etimologi, ya, secara etimologi karena itu alat atau instrumen untuk menilai, itu secara apa namanya secara etimologi ya. Nah kemudian kanon ini semakin berkembang pemahamannya dan pengertiannya, itu masuklah dia ke dalam Alkitab, sehingga kan ada tadi segala kanon Alkitab. Kalau sudah menjadi kanon Alkitab, maka pemahamannya tidak hanya lagi sebatas alat pengukur, instrumen menilai, atau dia sebagai tongkat pengukur atau penggaris, makin berkembang pemahamannya. Jadi nanti sama seperti kalau kalian memahami kata, makin lama dia makin berganti pemahamannya. Nah, misalnya contoh kata ganja. Ganja itu kan kalau sekarang kita pahami ganja itu apa? Ganja, narkoba. Kalau kita sekarang pahami ganja itu narkoba atau narkotik. Tapi dulu ganja itu dipahami tiang barat atau barat tiang seperti itu. Itu kan ganja. Berapa ganja yang dibutuhkan untuk membangun rumah? Ganja itu barat tiang. Tapi sekarang ganja itu sudah narkotik. Berapa ganja yang kau gunakan di rumahmu? Wah, langsung datang polisi menangkap kan? Ada di situ narkotika. Nah seperti itulah kanon ini. Jadi alat ini pada aslinya dia secara letterlet, dia alat pengukur atau penggaris. Kemudian kanon itu dipahami juga menjadi alat pengukur atau instrumen untuk menilai. Lalu berkembang lagi dia dipahami untuk menjadi apa namanya standar atau aturan mengukur menilai karya. Jadi sudah menjadi standar mengukur suatu karya. Jadi makin meningkat penggunaannya. Jadi dia sudah menjadi alat pengukur untuk menilai suatu karya. Karya itu bisa karya sastra atau karya agama. Nah ini jadi meningkat. Jadi dia sudah menjadi standar mengukur suatu karya. Karya itu apa? Karya sastra atau karya agama. Makin meningkat. Lalu kalau sudah dikaitkan tadi saya katakan menjadi kanon Alkitab, maka pemahamannya sudah beda lagi. Kanon Alkitab berarti kanon itu menjadi artinya daftar resmi. Daftar resmi atau otoritatif. Otoritatif dari kitab-kitab. Dari kitab-kitab yang diakui ya, yang dianggap sah, yang dianggap atau diakui sebagai sumber pengajaran iman. Sumber pengajaran iman Kristen. Itu dia kanon. Dikatakan kanon Alkitab itu
bicara daftar resmi atau otoritatif dari kitab-kitab yang diakui sebagai sumber pengajaran iman Kristen. Makanya nanti ada daftar Alkitab, mulai Kejadian, Keluaran sampai Wahyu. Itu namanya kanon Alkitab. Jadi daftar kitab-kitab yang diakui sebagai sumber pengajaran agama Kristen. Itu kanon Alkitab. Nah, dengan kata lain, kitab-kitab yang termasuk dalam kanon itu, kitab-kitab yang termasuk dalam kanon itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu dianggap memiliki otoritas tertinggi dalam panduan ajaran iman Kristen. Jadi itulah yang paling tertinggi, tidak ada lagi yang lain. Jadi ada misalnya konfesi atau ada hukum syariat gereja, itu tidak tertinggi dalam otoritas pengajaran Kristen. Tetapi yang tertinggi ialah kanon Alkitab. Kanon Alkitab berarti ada kitab-kitab yang diakui sebagai daftar resmi pengajaran agama Kristen. Itulah kanon. Sudah bisa paham ya apa arti kanon itu ya? Jadi kanon itu berbicara bagaimana kita melihat sebuah daftar resmi atau kitab yang punya otoritatif, dia pun sebagai sumber pengajaran iman Kristen. Jadi nanti kalau ditanya kepada kalian apa itu kanon, nah, kalau hanya kanon nanti kalian bisa jawab dia hanya sebagai alat pengukur atau instrumen untuk menilai sesuatu, atau dia hanya sebagai tongkat pengukur atau tongkat penggaris atau apa namanya penggaris. Ini secara etimologi dan secara harafiah, ya. Lalu berkembang menjadi sebuah standar pengukur karya sastra atau karya agama. Lalu akhirnya digunakan dalam Alkitab, dia menjadi daftar resmi atau otoritatif dari kitab-kitab yang dianggap sah menjadi sumber pengajaran agama Kristen, atau kitab-kitab yang punya otoritas tertinggi yang digunakan umat Kristen dalam pengajaran iman. Jadi umat Kristen mengambil semua pengajaran iman dari kanon Alkitab. Apakah ada kanon lain yang di luar Alkitab? Ada banyak. Jadi dengan adanya kanon ini ditetapkanlah 66 kitab yang diakui sebagai kitab suci orang Kristen. Tapi di luar yang 66 ini ada banyak sekali kitab-kitab yang ditolak, yang tidak diakui oleh agama Kristen. Bahkan itu dianggap waktu itu sesat, tidak boleh dibaca, tidak boleh diimani. Itu ribuan tahun yang lalu. Nah, itu ya. Ini hanya definisi atau apa namanya terminologi dan etimologi dari kanon itu. Nah, kalau kita ditanya berapa lama Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis, itu mungkin pertanyaan yang sering ditanya oleh jemaat kepada kita, berapa lama itu? Nah, kalau kita telisik nanti sejarah penulisan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama itu, kitab-kitab itu artinya mulai dari Kejadian sampai Melaiki, lalu nanti Matius sampai Wahyu, itu tidak serta-merta langsung ada begitu seperti ini. Tidak langsung ini ada di kita. Enggak, ini dikumpul selama 1500 tahun. Jadi lama sekali ini dikumpul dan dibuat menjadi sebuah kitab dan diakui menjadi sebuah kanon. Dan penetapan kanon ini nanti kita akan lihat ditetapkan di abad kedua setelah Kristus. Jadi dikumpulkan, lalu disepakati, dibuat konsili
penetapan kanon. Konsili itu kalau istilah sekarang itu namanya sinode ya. Sinode untuk menetapkan mana kanon yang diakui oleh umat Kristen. Nah, itu jadi ada 1.500 tahun. Coba kita bayangkan kalau ada 1.500 tahun, sudah lama sekali. Sedangkan menerjemah Alkitab saja dari satu bahasa ke bahasa lain itu membutuhkan waktu 20 tahun. Nah, kalau misalnya LAI sekarang, LAI telah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa daerah 37 bahasa. Dan di Indonesia ada 103 bahasa daerah. Dan yang sudah diterjemahkan hanya 37 bahasa. Lengkap PL dan P. 37 bahasa. Berarti ada sisa sekarang yang belum diterjemahkan 66 bahasa lagi. Dan satu bahasa, kalau diterjemahkan misalnya kita dalam bahasa Semalungun, itu dibutuhkan waktu 20 tahun. Satu bahasa. Jadi kalau dikalikan 66 kali 20 berapa tahun? 66 kali 20 1.300. Jadi dibutuhkanlah 1.320 tahun lagi supaya suku-suku di Indonesia punya Alkitab yang lengkap PL dan P. Anda masih hidup ini nanti 1.300 tahun lagi, ini sudah tanah. Gak ada lagi hidup. Itulah lamanya menerjemah Alkitab. Apalagi dia menulis yang dianggap sebagai otoritas tertinggi pengajaran Kristen. Luar biasa kan? Jadi jangan kalian anggap kitab suci ini tiba-tiba sudah ada itu. Bim salabim, ada orang arkam rabjus, langsung lahir kitab Yesaya misalnya. Atau lahir kitab Matius. Enggak seperti itu. Lalu siapa yang mereka yang menulis itu? Yang menulis itu adalah orang-orang yang diilhami oleh Roh. Jadi dia manusia yang menulis, bukan malaikat. Beda yang di agama lain, yang menulisnya itu bukan manusia, katanya. Yang menulis itu nggak tahu lah, mungkin ada mesin pencetak di sana. Jatuh langsung ke bumi. Langsung kita gitu. Tanpa editor. Langsung dadak. Kalau kita enggak, ini dikumpul gulungan ini, dikumpul gulungan ini. Nanti kita akan belajar nanti teks-teks dalam perjanjian lama ini. Dari mana dikumpul? Misalnya teks Masora, teks Elohis, Yahwis, Pris, dikumpul. Lalu ada ahli-ahli yang membaca, ahli-ahli yang menseleksi, ahli-ahli yang mensortir mana kitab yang dianggap suci, yang membangun iman orang percaya, dan mana kitab yang tidak baik. Ini jadi disortir. Makanya nanti ada namanya kanonisasi. Nah, inilah kita lihat sejarahnya ya. Sejarah dari bagaimana kanonisasi itu berlangsung. Nah, kalau kita baca nanti bagaimana sejarahnya, maka kan kita lihat nanti proses bagaimana penetapan kanon-kanon itu dimulai oleh ahli-ahli agama, para ahli agama waktu dia, imam-imam, dan mereka mencoba mengumpulkan semua kitab-kitab itu.
Nah, kemudian kalau ini tadi sudah kita jelaskan ya arti kanon secara literal, kemudian kanon semakin dipahami sebagai kanon Alkitab. Lalu sekarang apa arti kanon secara teologi? Ada arti kanon secara teologi. Secara teologi, kanon itu menunjuk pada peraturan atau pengakuan iman. Jadi kanon itu menunjuk pada peraturan atau pengakuan iman. Secara teologi. Dan sejak abad ke-4, sejak abad ke-4, pemahaman kanon itu dikembangkan lagi secara teologi. Sehingga kanon secara teologi sejak abad ke-4 itu dipahami menjadi dua arti sejak abad ke-4. Yang pertama itu sejak abad ke-4 ya. Kanon itu menjadi daftar kitab-kitab. Daftar kitab-kitab yang diakui sebagai pengajaran iman. Yang berjumlah 66 kitab. Itu secara teologi. Jadi daftar kitab-kitab yang diakui sebagai pengajaran iman yang berjumlah 66 kitab. Dan kitab ini diimani sebagai kitab yang diinspirasi dari Allah atau diilhami oleh Allah. Lalu yang kedua, pada abad ke-4 itu secara teologis ini juga dipahami daftar kitab-kitab yang diterima sebagai firman Tuhan yang tertulis. Firman Tuhan yang tertulis. Yang berotoritas penuh. Berotoritas penuh. Nanti baca dulu Galatia 6 ayat 16. Galatia 6 ayat 16. Coba dibaca dulu Galatia 6 ayat 16. Galatia 6 ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunkan kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Nah itu, jadi dia menjadi patokan ya, menjadi patokan atau dasar yang berotoritas bagi iman dan kehidupan manusia.
Itu pemahaman secara teologis. Sampai di sini dulu, ada kira-kira pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan sejarah kanon PL. Nanti ada, kalau kalian masuk perjanjian baru, akan ada juga sejarah kanon perjanjian baru ya. Karena kita masih membimbing ke dalam perjanjian lama, maka saya hanya menjelaskan sejarah kanon PL. Bagaimana kanon perjanjian lama itu berproses menjadi sebuah kitab perjanjian lama, itu yang akan kita bahas hari ini. Kanon perjanjian lama itu tidak mengalami banyak kesulitan untuk diterima. Dia tidak begitu banyak kesulitan untuk diterima pada waktu kitab PL itu ditulis. Dia tidak begitu banyak kesulitannya. Saat kitab-kitab itu ditulis, umat yang menerima atau mendengar dengan mudah menerimanya, mengimaninya, bahkan menjadikannya menjadi sumber inspirasi dan otoritas tertinggi. Itu yang kita lihat dalam kanon perjanjian lama itu. Lalu kitab gulungan perjanjian lama itu disimpan bersama dengan tabut perjanjian Allah di kemah tabernakel. Jadi kanon-kanon itu atau kitab-kitab gulungan itu disimpan bersama dengan tabut perjanjian Allah dan dibawalah ke kemah suci atau bait Allah. Sehingga saya katakan tadi tidak ada kesulitan untuk menerima kanon perjanjian lama itu karena sudah disimpan bersama tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian itu apa kira-kira isinya? Apa? Hukum Tuhan. Nah, kalau kalian pernah ke Yerusalem ya atau ke Israel, nanti di setiap gedung atau setiap mall pasti ada di situ replika tabut perjanjian. Di hotel-hotel atau di rumah ibadah pasti ada tabut perjanjian. Di kita emang di ibadah gereja atau di tempat suci Kristen gereja lah ya, tidak ada kita lihat tabut perjanjian dibuat replikanya ya. Tidak ada. Nah, kalau kalian nanti pernah melihat tabut perjanjian, maka di sana disimpan tadi pertama itu replika atau kopian dari 10 hukum Tuhan. Jadi situ diletak gitu ya. Baru yang kedua ialah tongkat Harun. Tongkat Harun karena dianggap tongkat Harun itu kan penyelamat. Siapa yang dipatok ular hanya melihat tongkat Harun maka dia sembuh. Itu sebabnya tongkat Harun itu sekarang digunakan di mana? Simbol apa? Obat-obatan, farmasi. Jadi jika ingin sembuh pergilah ke toko obat karena akan ada di situ simbol tongkat Harun, ada ular. Ya, ada setiap farmasi, toko obat pasti simbolnya tongkat Harun. Lalu ada di sana potongan manna. Potongan manna. Manna itu dulu makanan surgawi yang jatuh dari surga, enak dia, manis. Tapi karena enaknya orang Israel lobak tamak, langsung diambil, disimpan banyak-banyak. Padahal manna itu nggak tahan lama, disimpan pun bergudang-gudang, besok langsung basi, busuk.
Tapi karena lobaknya tadi, maunya dia sama dia semua. Memang kita ini menerima berkat kadang-kadang nggak tahu diri gitu. Menerima berkat itu maunya untuk diri kita semua, tidak mau membagi. Memang otak kita ini kalau berkali-kali dan bertambah-tambah cepat, tapi kalau membagi-bagi kurang. Coba dulu kalian misalnya 6 kali 3 saya bilang berapa? 18 bagi 3 berapa? Kan lambat cara berpikirnya kan. Memang otak kita itu lambat membagi. Tapi kalau berkali-kali berjumlah-jumlah cepat. 5 tambah 5 10. 10 bagi 2 berapa? Agak lambat itu. Hitungannya lambat. Kalau 5 tambah 5 10 cepat itu. 5 kali 5 25 cepat itu. Tapi kalau saya bilang 6 bagi 20, 20 bagi 5 agak lambat. Wah itu. Memang itu sudah karakter kita. Kalau ingin menambah-nambah berkat, mencari-cari berkat yang cepatan gitu, menambah-nambah untuk diri kita. Tapi mengurang, membagi, gak mau. Mengurang aja pun susah. Memang mengurang, membagi itu cepat, lama prosesnya dalam pengerjaan otak kita. Nah itu, jadi itu potongan manna. Itu makan ajaib, nggak ada lagi itu setelah Tuhan turunkan itu, lalu orang Israel dulu gininya makanannya, gininya ditarik lagi. Nggak lama itu manna itu, sebentar. Jadi kalau bermimpi pun ingin makan manna nggak ada lagi sekarang. Paling kalau ada yang manis-manis ya kue bakul lah. Waktu masa apa kue bakul ada? Imlek kan? Dia pernah makan kue bakul? Ya kira-kira seperti itulah kata mereka. Nah kemudian itu disimpan dekat dengan gulungan-gulungan. Jadi kalau ada tabu perjanjian yang isinya itu, lalu di sampingnya itu disimpanlah kitab gulungan-gulungan. Bisa gulungan kitab Yesaya, gulungan kitab Yeremia, atau kitab 1 Musa, 2 Musa, Kejadian, Keluaran gitu. Disimpan di situ. Sehingga ketika dikatakan penetapan kanon atau standar pengajaran iman bagi orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama dulu tidak sulit, karena mereka sudah berkali-kali membaca kitab-kitab gulungan. Ketika Yesus misalnya datang ke Bait Allah waktu itu, yang dibacanya kitab gulungan apa? Yesaya. Jadi dia baca kitab gulungan Yesaya, lalu dia gulung lagi, dia simpan. Nah itu karena ada dekat dengan tabut perjanjian tadi, jadi tidak dicari di mana-mana. Itu ya, itu makanya dia mudah diterima menjadi sebuah kitab kanon. Lalu para imam itu memelihara kitab gulungan-gulungan itu. Jadi siapapun yang tinggal di Bait Allah, di sinagoge, karena mereka ditugaskan juga untuk menjaga tabut perjanjian ini, maka juga sekaligus mereka sudah menjaga, memelihara gulungan-gulungan kitab-kitab itu. Kemana kitab perjanjian kitab ini dibawa, maka ikut gulungan-gulungan itu. Nah, misalnya contoh para imam memelihara kitab-kitab itu dan mereka juga membuat salinan-salinannya. Dulu kan tidak ada fotokopi, jadi mereka tulis ulang lagi salin-salin apabila diperlukan. Coba baca dulu Ulangan 17 ayat 18. Ulangan 17 ayat 18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam kaum. Nah, jadi kitab itu ditulis salinannya. Jadi kalau hilang satu tidak apa-apa, ada salinannya. Nah, itu kalau mereka duduk punya waktu menyalin. Karena waktu itu banyak dana yang digunakan untuk membuat salinan. Menulis kitab itu dulu mahal. Satu kitab itu dibutuhkan dana 1 tahun gaji. Itu besar-besarnya menyalin atau menerbitkan sebuah kitab.
karena ya diambil dari kulit domba atau kulit binatang atau dari kulit kayu. Berarti kan mereka keringkan dulu, setelah dikeringkan ambil pena dengan tinta yang lain, jadi dia tulis di atas kulit binatang atau di kulit kayu. Itulah dia sebut salin. Ada penghapus, sekali tulis lengket, tak bisa diulang. Makanya hati-hati menulisnya. Pak, kalau salah dulu kan dia hanya coret ini, dia tulis lagi. Kalau sekarang kalau salah ditipek. Zaman dulu, sekarang kalau salah backspace kan kalau di komputer. Nah itu. Nah pada waktu bangsa Yahudi dibuang ke tanah Babel dan Yerusalem, dihancurkan pada tahun 587, kitab-kitab itu dibawa ke pembuangan. Jadi tabu perjanjian juga dibawa ke pembuangan. Nah, kemungkinan hilang sebenarnya ada, tapi karena sudah ada salinan-salinan, maka ketika dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, mereka sudah punya salinan, sehingga tidak akan mungkin bisa hangus. Dan kemudian ketika mereka pindah dulu dari Israel, dari Yerusalem pindah ke pembuangan itu Babilonia sekarang ya, Babilonia. Dan mereka selalu menjaga gunungan-gunungan itu supaya tetap terjaga. Dan kalaupun terjadi perpindahan tempat mereka tetap membawa gunungan-gunungan itu kemanapun mereka pergi. Nah itu, jadi kalaupun dipindahkan tidak menjadi hilang kitab itu karena tak mereka pelihara. Coba dulu baca Esra 7 ayat 6. Esra 7 ayat 6. Sekarang ini berangkat pulang dari Babel, ia adalah seorang ahli kitab, ahli dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang dimilikinya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Nah, jadi ketika mereka kembali dari pembuangan ke Yerusalem, mereka tetap memelihara, menjaga kitab-kitab itu. Nah, itu. Pada waktu itu kan belum ada kanonisasi Alkitab seperti yang sudah kita temukan sekarang. Yang mereka jaga ialah kitab-kitab itu masih bersama dengan Taurat Perjanjian. Itu berarti mereka sudah sebenarnya melakukan proses kanonisasi, bahwa yang ada di samping Taurat Perjanjian itu adalah kitab yang punya otoritas atau punya yang berstandar yang menjadi pengajaran iman mereka. Penyusunan seluruh kitab PL selesai pada tahun 430 sebelum Masehi. Jadi penyusunan semua kitab-kitab PL itu selesai 430 sebelum Masehi. Berarti jauh sebelum Kristus lahir, semua kitab Perjanjian Lama sudah final dikanonkan. Nah, menurut tradisi diakui bahwa Imam Esra lah yang memainkan peran penting dalam proses pengumpulan dan penyusunan kitab PL itu. Jadi yang berperan dalam mengumpulkan kitab-kitab PL itu hingga selesai 430 ialah Esra. Esra ini berarti adalah orang yang ahli mengumpul kitab dalam Perjanjian Lama. Kitab yang paling disenangi oleh orang-orang Yahudi ialah kitab
Pentateuch. Kitab Pentateuch. Pentateuch itu Penta kan 5. Berarti 5 kitab ini. Kitab apa itu? Kalau sekarang dia mulai Kejadian sampai Ulangan. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Berarti dia 5 kitab. Ini yang sangat digemari mereka. Atau kalau disebut itu kitab-kitab Musa. Tapi itu sudah mulai disangka oleh para rabi, para ahli bahwa tidak mungkin Musa menulis semua kitab itu. Makanya kalau di Bible bahasa Toba 1 Musa itu kan, 1 Musa, 2 Musa, 3 Musa, 4 Musa, 5 Musa. Karena mereka mungkin masih memahami bahwa Musa lah yang menulis semua kitab Pentateuch. Padahal sebenarnya tidak, bukan Musa. Makanya diterjemahkanlah dia Kejadian, Keluaran sampai Ulangan, ya. Nah, kemudian puncak dari pengakuan kanon dalam Perjanjian Lama itu ialah pada tahun 94 Masehi. Ini kan yang dikumpulkan Ezra. Tapi puncaknya ini dalam penetapan Perjanjian Lama ini ialah tahun 90 Masehi. Berarti itu sudah pasca kematian dan kebangkitan Yesus. Yesus mati tahun 33, ini ditetapkan tahun 90, berarti ada 60 tahun setelah kematian kenaikan Yesus, ya. Nah itu. Dan salah satu keputusan yang diambil pada tahun 90 di Yamnia, ya, di Yamnia. Ini tempatnya di Yamnia. Nah, salah satu keputusan pada tahun 90 di Yamnia itu adalah menerima kanon PL. Menerima kanon PL sebanyak 39 kitab. Menerima kanon PL kitab. Seperti yang kita lihat sekarang, ya, di Perjanjian Lama itu, ya, 39 kitab itu. Nah, itulah sejarah kanon PL. Nah, sekarang pembentukan kanon PL itu, bagaimana proses dari pembentukan kanon PL? Seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkin kanon itu tiba-tiba ada. Itu ada kanonnya, prosesnya. Bagaimana pembentukan kanon PL itu. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa untuk kanon Perjanjian Lama itu tidak begitu sulit karena mudah diterima oleh umat Yahudi waktu itu. Namun demikian bukan tidak ada proses dalam pembentukan kanon itu. Sampai memilih dari ribuan tulisan itu menjadi 39 itu kan melalui proses. Berarti ada yang membaca, ada yang menimbang, ada yang mengkritisi, ada yang melihat dari berbagai perspektif apakah ini ajaran Kristen yang benar atau tidak. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menetapkan satu kitab itu diterima menjadi ajaran, menjadi standar iman? Ada 4 proses yang dilakukan untuk menilai apakah gulungan itu layak menjadi kanon, layak menjadi
patokan ukuran iman kala itu. Yang pertama, ucapan-ucapan yang berotoritas. Jadi kalau dibaca sebuah kitab, lalu lihatlah apakah kitab itu berisi ucapan-ucapan yang berotoritas atau tidak. Nah, ucapan-ucapan yang berotoritas itu dimulai ketika bangsa Israel itu menerima 10 perintah atau hukum dari Tuhan. Dari Tuhan di Gunung Sinai yang melalui Musa. Lalu ucapan-ucapan itu kan selalu diulang-ulang. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada patung bagimu kecuali aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allah. Hormatilah hari Sabat. Hormatilah ayah ibumu. Jangan mencuri, jangan berzina, macam-macam. Itu kan ucapan-ucapan yang berotoritas. Jadi kalau ditemukan di dalam kitab-kitab itu membahas ucapan-ucapan yang berotoritas, atau kitab itu juga memberikan ucapan-ucapan yang berotoritas, maka kitab itu punya kesempatan ditetapkan menjadi kanon. Itu yang pertama. Prosesnya itu yang dilihat, dibaca, ditemukan apakah ada ucapan-ucapan yang berotoritas. Kemudian dokumen tertulis ya, dokumen tertulis, bukan dokumen yang tidak tertulis, yang berotoritas. Apakah kitab itu punya dokumen yang berotoritas dan akhirnya dokumen itu diwariskan? Saya beritakan disalin ulang lagi, kitab itu disalin ulang, tertulis, lalu diedarkan, dibagikan kepada komunitas-komunitas atau kepada umat-umat yang mengakui pesan atau isi dari kitab Bible itu. Nah, makanya supaya perintah yang ke-10 itu diakui sebagai sebuah dokumen yang punya otoritas, maka Musa menjabarkan 10 dasatita itu dalam berbagai tulisan-tulisan. Coba baca dulu Keluaran 24 ayat 3. Keluaran 24 ayat 3. Lalu Musa datang dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan. Seluruh bangsa itu menjawab dengan suara bulat, segala firman yang telah diucapkan Tuhan akan kami lakukan. Nah itu. Jadi peraturan-peraturan, dokumen-dokumen yang tertulis menjadi peraturan itu menjadi sumber otoritas yang tertinggi bagi umat itu, lalu itu akan dianggap nanti menjadi sebuah kanon. Demikian juga dengan perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan kepada nabi-nabinya. Tuhan berfirman, maka ini Tuhan berfirman. Itu juga akan menjadi alat untuk menetapkan itu menjadi sebuah kanon. Nah, tulisan-tulisan itu disebut menjadi dokumen-dokumen tertulis yang berotoritas karena di sanalah bangsa Israel telah diikat dengan perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Dengan Allah. Jadi kalau ada dokumen-dokumen yang mengikat perjanjian antara Israel dengan Allah,
itu juga akan dianggap menjadi standar penetapan kanon itu. Nah, coba membaca misalnya Ulangan 31 ayat 19. Ulangan 31 ayat 14. Ulangan 31 ayat 19. Sekarang tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Nah itu, jadi nyanyian itu pun ditulis menjadi sebuah dokumen, lalu ajarkan, maka itu menjadi dasar penetapan sebuah kanon. Lalu yang ketiga ialah kumpulan tulisan yang berotoritas. Kumpulan tulisan yang berotoritas. Jadi kalau ada kumpulan tulisan yang berotoritas, maka itu pun akan ditetapkan nanti sebagai kanon. Jadi menurut tradisi ada selama ratusan tahun ada banyak tulisan-tulisan yang berotoritas dan dikumpulkan menjadi kanon. Ada beberapa kumpulan-kumpulan tulisan dan diseleksi daripadanya untuk menjadi kanon. Misalnya kitab-kitab hukum, itulah tadi kitab Pentateuk itu ya. Pentateuk ini yang pertama, misalnya yang diseleksi ya, kitab Pentateuk. Yang kedua, yang diseleksi dari tulisan-tulisan itu kumpul-kumpul itu adalah kitab nabi-nabi. Nah, kitab nabi-nabi ini banyak sekali. Ada nabi-nabi besar, ada nabi-nabi kecil. Diseleksi semua. Kemudian kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmur itu tidak hanya 150 pasal, ada banyak Mazmur yang ditulis oleh orang lain atau mencatut namanya Salomo atau mencatut namanya Harun, mencatut namanya Daud. Tetapi tidak semua diterima, tetapi diseleksilah. Kitab Mazmur ini banyak sekali. Ada kitab-kitab Mazmur, ucapan-ucapan bijaksana misalnya, Amsal ataupun khotbah, itu diperiksa. Dikumpul itu nanti menjadi mana yang punya otoritas tertinggi. Ditetapkan menjadi kanon. Nah, inilah proses. Jadi tidak serta-merta tadi 39 itu lahir dan hadir tanpa seleksi, tanpa pengujian. Itu by proses. Dengan melihat 3 langkah ini. Ada ucapan-ucapan yang berotoritas, ada dokumen tertulis yang berotoritas, atau kumpulan-kumpulan tulisan yang berotoritas. Itulah prosesnya ya. Nah, sekarang bagaimana penerimaan kanon itu? Penerimaan kanon PL itu. Bagaimana penerimaannya setelah ditetapkan kanon PL? Dasar penerimaan kanon PL adalah pertama adanya bukti dari dalam Alkitab sendiri. Jadi bagaimana supaya misalnya kitab katakanlah Pentateuk atau kitab nabi-nabi atau kitab Mazmur itu
ditetapkan menjadi kanon atau kejadian atau Yeremia atau Habakuk ditetapkan menjadi sebuah kanon. Yang pertama, adanya bukti dari dalam Alkitab sendiri. Adanya bukti dari dalam Alkitab. Maksudnya bagaimana? Ada bukti dari Alkitab. Alkitab memberikan kesaksian bahwa perkataan-perkataan yang ditulis bukan berasal dari manusia. Jadi di Alkitab, di kitab Gunungan itu, kata-kata yang ditulis di situ bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari Allah. Misalnya kalimatnya begini, beginilah firman Tuhan. Itu ciri-cirinya. Kalau ada dalam apa namanya kitab Gunungan itu, begini firman Tuhan. Atau Tuhan berkata. Di kitab itu ada kata-kata seperti itu. Jadi bukan aku berkata atau aku berfirman. Kalau itu berarti kan manusia. Tapi ini kan Allah berfirman atau Tuhan berkata. Itu yang pertama. Dan kedua, ditulis oleh orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kitab itu ditulis oleh orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi penulis dari kitab-kitab itu adalah orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus. Biasanya itu adalah orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan atau di sinagoge, seperti misalnya imam, nabi, hakim, dan raja-raja. Jadi yang diilhami itu adalah orang-orang imam, nabi, raja-raja, dan hakim-hakim. Inilah orang-orang yang diilhami oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu ketiga, pengaruh kuasa Allah dalam tulisannya. Pengaruh kuasa Allah dalam tulisannya. Artinya misalnya dia menulis, tapi tulisan itu punya pengaruh kuasa Allah. Ada kitab misalnya sama sekali tidak pernah menyebut di situ Allah, tetapi dia punya pengaruh yang besar kepada umat Israel, yang membawa nama Allah dimuliakan. Kitab apa yang tidak ada nama Allah sama sekali di tulisan? Kitab misalnya kitab Esther. Di situ sama sekali tidak ada kata Allah. Atau misalnya kitab Yakobus. Tidak ada di situ sama sekali nama Yesus di kitab Yakobus. Tapi banyak orang menggunakan kutipan-kutipan Yakobus. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu kan dari Yakobus. Tulisan-tulisannya itu punya pengaruh kuasa Allah. Jadi di dalam tulisannya itu ada kuasa Allah. Lalu yang keempat, adanya bukti tentang keaslian naskah dari tulisannya. Adanya bukti
ada bukti keaslian tulisannya. Artinya bukan menjiplak dia ya atau plagiat, tapi itu hasil dari tulisannya. Baru yang kelima secara aklamasi diterima, secara aklamasi diterima oleh umat Allah. Diterima oleh umat Allah secara luas. Kalau diterima oleh Allah hanya sedikit orang, dia tidak akan digunakan sebagai kanon. Nah sekarang kalau ini sudah kita lihat dengan baik bagaimana prosesnya dan bagaimana penerimaan kanon, sekarang kita akan melihat pembagian kanon perjanjian lama. Bagaimana pembagiannya? Nah, pembagian kanon perjanjian lama ini ada beberapa versi. Pertama misalnya menurut agama Yahudi. Dan menurut agama Yahudi, kitab itu ada 24 buku. Nah, buku yang pertama atau mereka sebut dengan ini kan agama Yahudi disebut dengan kanon Ibrani kan? Kanon Ibrani atau tanah, biasanya disebut dengan tanah. Tanah itu artinya nanti ini kan Torah, Nebi'im dan Ketubim. Tanah. Jadi Torah, kitab Torah, Nebi'im, nabi-nabi dan Ketubim. Kitab. Ketubim, kitab. Nah, Taurat itu misalnya Torah, ya, Torah. Terdiri dari 5 kitab Torah atau hukum, ya. Torah atau hukum. Yang masuk ke sini adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini Taurat atau hukum. Lalu yang kedua, M-nya ini Nebi'im. Nebi'im atau nabi-nabi. Nabi-nabi ini banyak sekali. Yosua, hakim-hakim, kemudian 1-2 Samuel, kemudian 1-2 Raja-Raja, kemudian Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan 12 nabi kecil. 12 nabi kecil. Yaitu nabi kecil itu Hosea, Yoel, Amos,
Hosea, Joel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, kemudian Hagai, Zakaria, malaikat Hagai, Zakaria, dan Maria. Ini menurut agama Yahudi, kanon agama Yahudi. Baru yang Torah, Levitik, dan Keturim. Keturim itu tulisan-tulisan hagiographa. Tulisan-tulisan hagiographa. Nah ini misalnya Mazmur, Amsal, Ayub, Kidung Agung. Lalu 5 gunungan Hames Megillah, ada 5 gunungan. Hames Megillah. Ini kitab Rut Ratapan Pengkhotbah Ester, Pengkhotbah Ester, Daniel, Esra, Nehemia, dan 1-2 Tawarikh. 1-2 Tawarikh. Nah inilah kitab menurut Yahudi, agama Yahudi. Kanon PL menurut agama Yahudi. Jadi 24 buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, oh ya bukan ini belum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Waduh, ya gimana caranya? Pembagiannya 24 buku ya. Mereka gabung-gabungkan. Artinya tidak sama dengan buku kanon Protestan. 24 mana yang 24 ini? Mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 5, 6. Saya lihat dulu ya. Oh, hakim-hakim ini 5, 6, ya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, baru 13, 14, 15, 16, 16, 17,
17, 18, 19, 20, 23, 24, ini semua 24. Jadi ada digabung-gabung. Jadi tidak sama dengan pembagian Protestan. Jadi kalau di sini karena saya tidak pas menuliskan seperti ini, jadi digabung-gabung. Misalnya hakim-hakim, Yosua, hakim, lalu 1-2 Samuel, Yeremia, Yeskiel, Esra, Nehemia digabung, Esra, Nehemia. 1-2 Tawarik digabung. Kalau kita kan terpisah ini kan. Kalau dalam kanon Yahudi itu tidak digabung. Itu digabung. Kalau kita terpisah, kalau mereka digabung. Jadi kalau kita hitung misalnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pas 24. Nah itulah kitab menurut agama Yahudi, 24 buku, bukan 39. Lalu menurut agama Protestan, ini 39 buku. 39 buku. Nah, apa yang 39 buku? Yang pertama itu sama seperti ini, Taurat. Yang sama ya. Taurat 5. Kemudian kitab sejarah. Nah, kitab sejarah ini Yosua, hakim-hakim, Yosua, hakim-hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja, 2 Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Esra, Nehemia, Ester. Nah itu untuk kitab sejarah. Lalu kitab puisi. Nah kitab puisi itu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Agung. Itu kitab-kitab puisi. Lalu kitab-kitab nubuatan. Nah, kitab-kitab nubuatan itu Yesaya, Yeremia, Ratapan Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria,
kitab Protestan. Jadi 39 buku. Dan yang ketiga adalah menurut agama Katolik. Nah, agama Katolik itu berbeda dengan kita di Perjanjian Lama karena ada ditambahkan mereka lagi kanon namanya Deuterokanonika, tambahan kepada kitab kanon Perjanjian Lama, sehingga mereka mengakui ada 46 buku. Nah, 46 buku ini Taurat sama ya, sama dengan Taurat ya. Pertama itu Taurat, itu sama dengan yang sana. Lalu yang kedua kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sejarah ini Yosua, Hakim-Hakim itu, Yosua, Hakim-Hakim itu, mereka buat ini 1 raja-raja sampai 4 raja-raja. 1 raja-raja, 2 raja-raja, 3 raja-raja, 4 raja-raja. Kalau kita itu Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 raja-raja, 2 raja-raja. Kalau di kita ini kan, tapi mereka ada 1, 2, 3, 4. Kalau di Protestan ini adalah 1 Samuel, ini 2 Samuel, ini menjadi 1 raja-raja, ini 2 raja-raja. Kalau di Protestan. Lalu mereka tambahkan lagi di sini 1 Paraliponenon, 1 Paraliponenon, baru 2 Paraliponenon, baru 1 Esdras, 1 Esdras. Ini Esdras di kita, 2 Esdras. Tobias, Yudit, Tobias, Yudit, Esther. Itu kitab sejarah. Lalu setelah kitab sejarah ada kitab-kitab puisi. Kitab-kitab puisi sama dengan yang di situ. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, sama. Baru ada kitab-kitab kebijaksanaan. Kitab-kitab kebijaksanaan ini namanya kitab-kitab kebijaksanaan Salomo, kitab-kitab kebijaksanaan Salomo, dan satu lagi kitab Yesus bin Sirak. Yesus bin Sirak.
baru kitab-kitab nubuatan. Kitab-kitab nubuatan, yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yesaya, Yeremia, Ratapan, kitab baru, kitab baru Yesaya, Daniel, Hosea, kemudian Yoel, Amos, Abdias, Ubajah, Abdias atau Ubajah, Yonas atau Yunus, Mikeas, atau Mika, Nahum, Habakuk, Sofonias, Yefanya, Hageus, Hagai, Zakaria, Malaki, baru 1-2 Makabe. Dan 2 Makabe. Nah inilah buku agama Katolik 49. Nah jadi kalau kalian nanti lihat perbandingan antara agama Yahudi, agama Protestan dan agama Katolik pasti beda. Menurut agama Yahudi ada 24 buku, agama Protestan ada 39 buku, dan agama Katolik ada 46. Nanti tolong diperhatikan ini, karena ini akan muncul dalam soal-soal ujian UTS. Jadi mohon dipahami dengan baik, dengan matang ya. Saudara catatlah ini, supaya nanti saudara bisa lolos dalam UTS. Saya sudah ingatkan ya. Ini saya sampaikan, mohon diperhatikan ini karena ini akan keluar dalam UTS. Saya kasih tahu jawaban-jawaban kalian UTS. Nah, saya sudah sampaikan hari ini adalah soal-soal UTS. Perhatikanlah. Jadi jangan kalian anggap kelas ini main-main dan hanya mendengar tanpa kau catat. Rugi sendiri kau nanti. Saya tahu nanti Anda tidak memahaminya. Oke ya. Sampai di sini dulu. Kita jumpa minggu depan. Silakan tutup dengan nyanyi dan doa. Belum.
Mari kita membuka kitab Menden kita nomor 187. Gegap kuasa kesaksian dia. 1, 2, 3. Di mana kau kirim? Hah? Kemana dikirim? Hah? Sudah kirimkan. Silakan. Tarik lagunya. Mari kita menyanyikan kitab Menden nomor 187 Gegap kuasa kesaksian dia. Gegap kuasa kesaksian dia. 1, 2, 3 ya. Gegap kuasa kesaksian dia. Ibrik Tuhan waktu tiap jam. Kalawai ipe manina. Liana kairesi Tuhan. Puji katakan kami mantan dua Pai Baswarena Gunung Kelaskai Bapa Bapa kesinada hati kami melanjut ibadah kami Bapa Pasudami dan tenaga Bapa segala lain akan Bapa bagi Bapa berkenan kesehatan teman Bapa dan segala ia bebas mengajar kami mahasiswa baik-baik Bapa bagi Bapa lah kami hidup orang tua kami Bapa mereka lagi yang kesehatan rezeki segala kami muliakan anak-anak bagi sini nanti Bapa dengan cas bantu untuk kami anak lu amin. Oke, terima kasih.